Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah kita ketemu lagi di pertemuan kedua. Walaupun masih bertemu dengan daring ya, tapi tetap kita selalu semangat. Nah, hari ini Ibu ingin menjelaskan tentang pola bilangan. Sebelumnya, Ibu minta maaf karena kemarin itu ada kesalahan di kelas 8. Materinya bukan aljabar, tapi sebenarnya adalah pola bilangan. Nah, hari ini kita akan membahas tentang pola bilangan. Tapi sebelumnya, kalian harus tahu tentang pengertian pola bilangan. Pola bilangan itu adalah sekumpulan bilangan yang memiliki pola yang sama dan teratur. Nah, dilihat contoh dari beberapa pola bilangannya. Yang pertama adalah pola bilangan ganjil. Nah, kita sudah tahu bilangan ganjil itu anggotanya adalah 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, dan seterusnya. Di sini ada urutannya ya. Yang suku pertama itu adalah angka 1 dan yang kedua adalah angka 3. Nah, nanti kalau ketika ada soal untuk menentukan suku yang ke 100, nah kita tidak mungkin kita harus mencari dari suku pertama sampai ke 100 pakai manual, itu akan memakan waktu ya. Maka ada cara cepatnya, yaitu dengan rumus UN sama dengan 2N dikurangin 1. 2 di sini didapat lihat dari suku pertama, yaitu 1, dan suku kedua, yaitu 3. Nah, dia selisihnya adalah 2. Kemudian lihat suku yang kedua, ketiga, yaitu selisihnya pun sama, 2. 5 ke 7, selisihnya pun sama, yaitu 2 ya. Nah, maka ini 1 ke 3 ini, maka 1 ditambah 2, hasilnya 3. 3 ditambah 2, 5. 5 ditambah 2, 7. Nah, maka rumusnya adalah 2N. N di sini adalah variabel. Variabel itu kita ketahui, variabel itu adalah peubah, pengganti. Nah, maka N-nya diganti dengan bilangan asli. Bilangan asli misalnya, bilangan aslinya adalah N-nya adalah sama dengan 6. Nah, nanti kalian masukkan 2 dikali 6. 2 dikali 6, 12. 12 dikurangin 1, 11. Nah, 6 di sini adalah N. Letak urutan ke-6. Berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti benar ya. Yaitu urutan ke-6 itu adalah nilainya adalah 11. Nah, 11 di sini adalah nilai. Nah, sekarang pola yang kedua adalah pola bilangan genap. Bilangan genap anggotanya adalah 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, dan seterusnya. Rumusnya pun berbeda dengan bilangan ganjil. Kenapa berbeda? Karena anggotanya pun berbeda. Nah, ini rumusnya 2UN sama dengan 2. Nah, di sini kita coba tentukan suku N-nya itu adalah misalnya 6 misalnya. Tentukan urutan ke-6. Nah, kita coba. Berarti rumusnya adalah U 6 sama dengan 2 kali 6. Nah, hasil nilainya adalah 12. Nah, kita cek apakah benar urutan ke-6 itu adalah 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, benar. Berarti suku ke-6 itu adalah 12. Yang sekarang pola yang ketiga adalah pola bilangan segitiga. Segitiga anggotanya adalah 1, 3, 6, 10, 15, 21. Nah, angka di sini terbentuk dari, dilihat ini adalah sebuah kelereng. Kelereng yang pertama 1. Nah, kelereng yang kedua dia ada 3. Nah, lihat bentuknya berbentuk segitiga.
Dan yang ketiga, suku ketiganya adalah ada 6. Nah, dilihat. Nah, ini dinamakan sebagai pola bilangan segitiga karena berbentuk segitiga. Rumusnya UN sama dengan N dibagi 2 dikali N dikurangin 1. Nah, ini tujuan rumus ini adalah mempermudah kalian untuk menemukan letak atau menemukan suku bilangannya ya. Nah, jadi supaya kalian mudah untuk menemukan letaknya. Nah, kita lanjut. Kita lanjut yang keempat. Pola bilangan persegi. Nah, di sini anggotanya adalah 1, 4, 9, 16, 25, 36, dan seterusnya. Rumusnya UN sama dengan N pangkat 2. Nah, ini adalah N pangkat 2. Berarti lihat persegi ini, dilihat kelerengnya, di sini ada kelerengnya berbentuk persegi ya. Makanya dikatakan sebagai pola bilangan persegi. Nah, ini rumus N pangkat 2 ini didapat dari anggota 1, 4, 9, 16. Nah, ketika kita masukkan, letak pertama adalah, misalnya kita tentukan N-nya yaitu 3. Berarti letak posisinya 3 ya. Nah, kemudian masukkan ke sini, N-nya diganti dengan angka 3. 3 pangkat 2. Nah, kita ketahui 3 pangkat 2 itu adalah 9. Sekarang lanjut kita pola yang kelima, yaitu pola bilangan persegi panjang. Nah, anggotanya adalah 2, 6, 12, 20, dan seterusnya. Nah, dengan rumusnya, UN sama dengan N dikali N ditambah 1. Nah, lihat polanya. Dia polanya berbentuk persegi panjang. Ya, gimana? Mudah-mudahan dipahami ya. Selanjutnya, menentukan suku. Menentukan suku suatu pola bilangan. Nah, sekarang tadi kita sudah tahu pola bilangannya ya. Nah, gimana untuk menemukan sukunya? Nah, di sini ada cara-caranya. Selain pola bilangan tadi, ada banyak pola bilangan yang lain. Untuk menentukan suku tertentu pada suatu pola bilangan, kita bisa menganalisa secara sederhana. Jika sudah terlalu sulit, maka lebih baik kita menentukan rumus suku ke N terlebih dahulu. Oke, nanti lebih jelasnya ke contoh soal. Contoh soal, tentukan 3 suku berikutnya dari barisan bilangan berikut. Nah, yang pertama, 5, 9, 13, 17, 21. Nah, ini untuk menemukan 3 suku berikutnya. Caranya adalah kalian tentukan dulu. Nah, tentukan dulu berapa ini jarak dari suku pertama sampai suku keduanya berapa. Nah, 5 sama 9 ini
Jaraknya ada ditambah 4. Lima sama 9 ini ditambah 4. Terus 9 suku kedua ke suku ketiga, yaitu 9 ke 13 itu adalah 9, berarti sama ya, ditambah 4 juga. Nah, 13 ke 17 pun sama, ditambah 4. 17 ke 21 sama, ditambah 4 juga. Nah, maka suku berikutnya, suku ke-6-nya berarti 21 ditambah 4. Maka hasilnya adalah 25. Kemudian dari 25 ke suku ke-7, 25 ditambah 4 berarti 29. Nah, dari suku terakhirnya, yaitu ditambah 4 juga, yaitu 33. Nah, itu. Jadi untuk menemukan 3 suku berikutnya itu, kalian harus lihat dulu suku pertama dan suku keduanya. Kalau semuanya sama ditambah 4, maka kesananya pun sama ditambah 4. Ya. Sekarang soal yang kedua. 61 ke 54 berarti bukan bertambah ya, tapi berkurang. Dari 61 ke 54. Nah, jadi kalau berkurang berarti bukan ditambah, tapi dikurang. Dikurang berapa selisihnya? Yaitu dikurang 7. 61 dikurang 54 itu berarti selisihnya adalah 7. Begitupun sama, 54 ke 47 sama, dikurangin 7. 47 ke suku berikutnya 40 berarti dikurangin 7. Nah, jadi suku yang kelima berarti dikurangin 7. Berapa 40 dikurangin 7? Hasilnya adalah 33. Nah, nanti suku berikutnya lagi 33 dikurangin 7. Berarti hasilnya adalah 26. Nah, ini baru 2 suku. Nah, 3 sukunya terakhir itu adalah 26 dikurangin 7 adalah 19. Nah, ini. Jadi kalian harus paham dulu. Dilihatnya adalah suku pertama dan suku keduanya. Kalau yang pertama adalah ditambah, karena dilihat 5 ke 9 itu berarti naik. Berarti otomatis kalau naik itu adalah ditambah. Tapi kalau 61 ke 54 itu berkurang, maka selisihnya pun berkurang. Jadi kesananya pun berkurang. Nah, sekarang yang ketiga. Gimana kalau yang ketiga? Lihat suku pertamanya, yaitu 3. Suku keduanya adalah 6. Nah, terus di sini ada 6 ke 12, 12 ke 24. Nah, berarti itu apa? Apakah ditambah atau dikurang? Nah, jadi kita lihat 3 ke 6, 6 ke 12, 12 ke 24, 24 ke 48. Berarti ini adalah dikali. Dikali berapa? 3 kali berapa supaya 6? Berarti 3 kali 2. Dikali 2. Begitupun 6 ke 12 sama. Dikali 2. 12 ke 24 sama, dikali 2 juga, 24 ke 48 dikali 2 juga. Nah, sekarang berapa nih 48 dikali berapa? 48 dikali 2. Nah, hasilnya adalah 96. Nah, ini 96, kemudian 96 dikali 2 juga, hasilnya adalah
192. 192, kemudian yang terakhir adalah 192 dikali 2, hasilnya adalah 384. Nah, ini. Jadi setiap soal tidak akan sama dengan yang pertama dan yang kedua. Jadi kalian harus melihat suku pertama, terus kalian harus lihat suku yang kedua. Ini jarak dari suku pertama suku kedua itu ditambah atau dikurangin atau dikali, bisa jadi dibagi juga bisa gitu. Nah, sekarang yang D. Nah, kalau yang D, lihat suku pertama adalah 1, suku kedua adalah 1 juga, suku ketiga 2, suku keempat nilainya 3, suku kelima nilainya 5, dan suku ke-6, ke-8. Berapa suku ke-7, ke-8, ke-9? Nah, ini ketika 1 ke 1, itu kan berarti ini berbeda ya, dari suku kedua dan suku ketiga pun berbeda, semua tidak sama. Nah, ini menggunakan cara barisan bilangan Fibonacci. Nah, apa itu Fibonacci? Fibonacci itu dari suku awal ditambah suku berikutnya. Nah, ini adalah suku pertama, berarti U1. Nah, ini U1 dan ini adalah U2, berarti U2 itu suku kedua. Nah, gimana caranya supaya ini dapat nilai 2? Didapat dari suku pertama ditambah suku kedua. Nah, ini dapat 1 tambah 1, 2. Kemudian dari suku kedua ditambah dari suku kedua ditambah dari suku ketiga. Nah, suku pertama yaitu 1 ditambah suku ketiganya adalah 2, maka nilainya adalah 3. Nah, ini 3. Nah, ini. Jadi ini namanya menggunakan rumus Fibonacci ya. Jadi Fibonacci itu caranya adalah dijumlahkan dari suku awal ke suku berikutnya. Oke ya. Dah, gimana? Penjelasan dari Ibu mudah-mudahan dipahami ya. Sementara kita belajar sampai di sini aja dulu, sampai ke menentukan suku. Nanti pertemuan berikutnya nanti kita lihat di LKS ya tentang. Nah, nanti kalian lihat ya di LKS halaman 7 pola segitiga Pascal itu seperti apa ya. Nah, ini ya, dan nanti tugasnya kalian lihat di LKS halaman 4 nomor 2 dan nomor 3. Poinnya bagiannya A sama B. Nanti Ibu akan mencatat di tugas diskusi ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.